Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in mamba ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat berkah, kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat berkah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini tanggal berapa ini? Tanggal 24 Juni, kita semua dapat berkumpul dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan ini adalah Jumat berkah bersama meraih pahala terkait dengan Edu Series Warisan yang sudah memasuki episode yang ke-20. Dan tak terasa kita sudah 20 hari, 20 minggu menemani sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan dengan adanya Edu Series yang kita berikan setiap minggunya secara istiqomah, ini dapat membawa sebuah penambahan ilmu, penambahan pengetahuan, dan penambahan wawasan. Karena sejatinya ilmu faraid ini atau ilmu waris Islam sudah sangat banyak dilupakan orang. Dari 10 orang yang Abi temui, rata-rata hanya 9 orang yang mengetahui dan menjawab bahwa pernah mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang faraid. Yang 9 lainnya, mohon maaf, mereka sama sekali tidak tahu. Apalagi terkait di dalamnya pembagian-pembagiannya. Karena itu sebabnya Abi mempunyai giroh dan motivasi untuk apa? Untuk bisa memberikan ini. Karena sejatinya barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat kajian ilmu, suatu majelis taklim, atau orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu sebabnya kita harus semangat ya untuk mencari ilmu, apalagi ilmu yang berhubungan dengan agama. Dan kenapa harus ilmu faraid? Sekali lagi, kenapa harus ilmu faraid? Karena ilmu faraid itu adalah ilmu yang sudah mulai dilupakan orang. Padahal sebenarnya ilmu faraid ini adalah setengahnya ilmu, dan dia nanti akan diangkat sebagai ilmu pertama di dunia ini dari umatku, katanya Nabi. Makanya Nabi bersabda, kita harus belajar dan mengajarkan ilmu faraid ini. Ya, jadi sahabat-sahabat semua di mana-mana berada, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Dan saat ini kita akan memasuki episode yang ke-20 yang membahas tentang apa saja penghalang pembagian waris. Tapi sebelumnya, Abi mau sapa kepada sahabat Jumat Berkah yang sudah hadir di pagi hari ini, yaitu Mbak Eki dari kampus UISI Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu dan diberikan rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Izinkan Abi untuk membawakan ini kira-kira 20 menit ke depan, karena kita akan akhiri pada jam 9.30. Jadi sebenarnya ada 3 penghalang warisan, pembagian warisan. Yang 3 itu semuanya wajib tahu ya, sahabat-sahabat semuanya. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu, nanti jangan-jangan nanti kita melakukannya gitu ya, melakukannya. Sehingga kalau kita melakukannya, nanti ujung-ujungnya nanti kita akan bermasalah gitu ya, bermasalah dengan apa? Dengan yang namanya pelanggaran. Yang namanya pelanggaran waris itu nantinya akan mendapatkan sebuah punishment yang cukup sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, tertera atau termaktub di surat An-Nisa ayat 14. Yang pertama adalah penghalang warisan, itu adalah yang pertama perbudakan. Misalnya begini ya, ada seorang merdeka si A gitu, dia memiliki saudara yang saudaranya seorang budak gitu ya. Kemudian andai si A meninggal dan tidak memiliki anak maupun ayah,
saudaranya tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali karena dia seorang budak. Demikian pula sebaliknya, ketika sang budak mati, maka si A yang tadi orang merdeka tidak juga mendapatkan apapun karena harta sang budak itu menjadi milik tuannya. Nah, ini zaman dulu perbudakan itu kan sangat ketat dan sangat kental gitu ya. Insya Allah kalau sekarang di dunia ini insya Allah tidak ada yang namanya perbudakan. Dan apalagi di Indonesia ya, insya Allah semuanya sudah bersih sejak zaman reformasi, zaman kemerdekaan dan semuanya tidak ada lagi nama perbudakan. Tapi seandainya ada masih di negara-negara tertentu, di wilayah-wilayah tertentu menganut sistem perbudakan, maka orang yang statusnya budak itu tidak dapat memberikan dan menerima, gitu ya. Tidak dapat memberikan dan menerima karena dalilnya adalah si budak itu hartanya milik sang tuannya, gitu ya. Jadi harta itu milik tuannya. Oke, yang kedua, pembunuhan. Jika ada ahli waris membunuh mewaris itu adalah orang yang memberikan waris atau orang yang wafat, gitu ya, maka dia tidak mendapatkan harta waris. Baik pembunuhan yang mengharuskan kisos itu seperti denda ya, seperti pembunuhan yang disengaja karena permusuhan, atau pembunuhan yang mewajibkan bayar diyar seperti pembunuhan tidak sengaja. Jadi yang namanya pembunuhan itu tidak mendapatkan pembagian waris. Itu penghalang yang kedua, sahabat-sahabatku. Jadi kalau ada ahli waris yang membunuh mewaris, maka dia tidak akan pernah mendapatkan warisannya. Baik itu pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pembunuh tidak berhak dapat warisan. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi nomor 2255 dan Ibnu Majah 2747 dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi yang kedua adalah karena pembunuhan. Ya, yang pertama karena perbudakan. Sekarang yang ketiga, sahabat-sahabatku semuanya. Apa yang menjadi penghalang untuk pembagian waris? Nah, yang ketiga ini karena beda agama. Nah, jadi yang pertama adalah karena perbudakan. Yang kedua karena pembunuhan. Yang ketiga karena beda agama. Jadi seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir. Dan juga sebaliknya, orang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Nah, oke ya. Jadi kita ini perlu berhati-hati. Karena apa? Karena kita perlu tahu bahwa ternyata orang muslim itu tidak boleh memberikan warisan kepada non-muslim atau kafir. Sebaliknya orang kafir tidak boleh memberikan kepada muslim. Jadi intinya seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Nah, pertanyaannya adalah kafir yang seperti apa, Abi? Gitu ya. Karena kafir ini kan orang-orang ini kan banyak ini penafsirannya. Nah, kafir itu yang dimaksud adalah kafir yang mencakup semua agama. Pokoknya selain Islam itu dianggap kafir gitu ya. Karena kita harus paham bahwa orang kafir itu adalah orang yang di luar Islam. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, orang kafir itu dengan berbagai latar agama bisa saling memberikan warisan. Jadi orang kafir hanya bisa memberikan warisan kepada sesama orang kafir. Jadi nggak boleh untuk orang yang kafir ke muslim atau muslim ke kafir gitu ya. Nah, ini ada catatan nih dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini menyebutkan dua catatan ya terkait dengan perbedaan agama. Jika yang pertama adalah jika ahli waris yang kafir masuk Islam sebelum pembagian warisan, jadi dia tetap diberi jatahnya dalam rangka untuk memotivasi dia agar mau masuk Islam. Jadi jika ada ahli waris yang kafir masuk Islam sebelum pembagian warisan,
dia tetap diberi jatahnya dalam rangka untuk memotivasi dia supaya dia itu mau masuk Islam. Jadi supaya dia itu mendapatkan warisnya gitu. Ada orang yang kemudian beritikat baik untuk mu'alaf gitu, untuk menjadi orang muslim. Nah, sebelum pembagian itu dilakukan. Nah, hubungan warisan dengan wala gitu. Meskipun beda agama, orang yang membebaskan tetap mendapat warisan. Oke ya. Jadi ada hubungan warisan dengan wala, karena wala. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, karena antara muslim dan kafir tidak bisa saling mewarisi. Ya. Wala ini adalah terkait dengan perbudakan ya. Orang yang membebaskan orang perbudakan, dia akan mendapat warisan. Jadi yang membebaskan itu akan mendapat warisan. Jadi karena antara muslim dan kafir tidak bisa saling mewarisi, mereka bisa saling memberikan wasiat. Jadi solusinya adalah kalau seorang muslim itu misalnya contohnya seorang muslim punya anak gitu, atau seorang muslim punya orang tua. Nah, antara anak dengan orang tua itu beda agama. Nah, bagaimana caranya mewarisinya? Karena kalau secara hukum Islam itu kan tidak boleh mewarisi hal seperti itu. Jadi kita menggunakan yang namanya wasiat solusinya. Jadi seorang muslim bisa memberi wasiat untuk orang kafir. Dan sebaliknya, muslim berhak menerima wasiat dari orang kafir. Pembahasan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di wasiat muslim dengan kafir yang sudah kita pelajari di bab fikih kemarin ya, di fikih wasiat. Oke. Itu sudah yang Abi sampaikan. Jadi ada 3 ya sebab bagaimana kita itu bisa mewarisi kepada orang-orang tertentu. Tetapi ada juga 3 sebab yang menghalangi pembagian warisan. Yang pertama sudah disebutkan di depan adalah yang namanya perbudakan. Perbudakan tidak berhak untuk mendapatkan waris. Yang kedua adalah yang namanya apa? Namanya pembunuhan. Orang yang membunuh mewaris itu akan dihalangi untuk menerima warisnya. Yang ketiga adalah karena beda agama. Jadi kita nggak boleh menerima warisan dari kafir juga tidak boleh memberikan warisan kepada muslim. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan wasiat. Oke. Kemudian bagaimana solusi untuk orang-orang yang mengangkat anak angkat, yang mengangkat adopsi? Bagaimana solusinya? Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, mengangkat anak yang tidak sampai mengubah nasab, sehingga semua hubungan nasab dikembalikan kepada orang tua anak yang asli. Jadi dia mengangkat anak itu hanya untuk meringankan beban orang tuanya yang asli, atau dalam rangka merawat, mendidik, agar nantinya ketika dewasa anak ini bisa membiayai orang tua aslinya, atau dia bisa bersama orang tua angkatnya. Jadi hal seperti ini, mengangkat anak ini seperti ini diperbolehkan sepanjang tidak sampai mengubah nasab, gitu ya. Karena tujuannya memang untuk membantu meringankan beban orang tua aslinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah pernah melakukannya. Jadi ini sudah ada uswatun hasanahnya dan kita bisa melakukannya. Jadi dikisahkan bahwa Abi Thalib memiliki banyak anak sementara penghasilannya terbatas. Sebagai balas budi, Nabi SAW merawat Ali bin Abi Thalib, sementara Abbas merawat Ja'far bin Abi Thalib. Ya, karena Abu Thalibnya sendiri penghasilannya terbatas sementara dia punya anak, sehingga dengan demikian anak-anaknya itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada Ibnu Abbas, gitu ya. Masing-masing mendapatkan 1 anak dari Abu Thalib. Yang kedua, mengangkat anak dengan sekaligus mengubah nasab sang anak. Nah, ini status yang kedua nih. Sehingga anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Ya, bagaimana nih Abi? Seperti ini. Praktek yang seperti ini itu tidak diperbolehkan. Ya, ini hukumnya haram. Karena Allah itu sudah melarangnya dan memerintahkan agar anak angkat tetap dinasabkan ke bapaknya yang asli. Jadi sebelum diutus
menjadi nabi, Rasulullah SAW mengadopsi Zaid bin Harithah. Hingga masyarakat mengenalnya dengan Zaid bin Muhammad. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Nah, ini ada firman-Nya. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ya. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapaknya, gitu ya. Bapak-bapak mereka, gitu ya. Oke. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Jadi sejak diturunkannya peringatan ini, maka sahabat Sa'id tidak lagi dipanggil dengan Sa'id bin Muhammad, tapi tetap dengan nama Sa'id bin Harithah, karena nama orang tuanya adalah Harithah, gitu ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengancam keras orang yang mengubah nasabnya. Nah, siapa yang mengklaim nasab kepada selain bapaknya sementara dia sadar, maka surga haram baginya. Nah, ini juga penjelasan ya kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah berumah tangga, yang sudah bersama istri, kepada para wanita. Mohon kiranya tidak memakai nama suaminya. Misalnya adalah Nia Zulkarnain misalnya. Nia Zulkarnain misalnya. Zulkarnain itu adalah nama suaminya. Yang boleh disematkan adalah Nia Zulkarnain, di mana Zulkarnain itu adalah nama bapaknya. Jadi bila mana kita mendapati ada pasangan suami istri yang mana itu dia menyematkan nama suaminya di belakangnya, itu tolong diganti ya. Tolong disematkan nama bapaknya. Misalnya istrinya Abi, namanya kan Siska Justina. Jangan Siska Justina Virgianto, karena itu dilarang. Yang benar adalah Siska Justina Ernest, gitu ya. Karena nama orang tuanya atau nama mertua adalah Pak Ernest, gitu ya, almarhum. Jadi namanya harus nama orang tuanya, bukan nama suaminya. Sama seperti anak angkat. Anak angkat tidak boleh memakai bin atau binti orang tua angkatnya. Harus tetap memakai nama orang tua kandungnya. Ya, itu sudah disampaikan di Al-Quran, surat Al-Ahzab 4 dan 5, dan juga di hadis. Jadi siapa yang mengklaim nasab kepada selain bapaknya sementara dia sadar, maka surga haram baginya. Ya. Jadi kita telah mempelajari ada 3 sebab hubungan warisan. Ya, ada 3 sebab hubungan warisan. Yang pertama adalah nasab, yang kedua pernikahan, yang ketiga wala. Sementara anak angkat tidak memiliki salah satu dari 3 sebab itu. Karena anak angkat bukan anak nasab. Karena itulah anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana solusinya Abi jika orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya? Bisa karena anak angkat itu sudah berjasa merawat orang tua yang telah mendidiknya waktu kecil. Nah, kalau kita bicara mengenai warisan, ini warisan kan adalah haknya ahli waris. Sementara selain ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan itu. Namun orang tua angkat berhak untuk memberikan hartanya kepada anak angkat dengan cara tertentu. Ini ada 2 cara nih supaya anak angkat bisa mendapatkan hartanya, gitu ya, harta dari orang tua angkatnya. Yang pertama tentu saja kita berbicara mengenai hibah. Jadi orang tua angkat boleh menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya sesuai dengan dia inginkan. Dengan catatan harus dilakukan ketika orang tua angkat masih sehat, gitu ya. Jadi kalau orang tua angkatnya sudah mau sakaratul maut, sudah mau meninggal, nggak boleh, gitu ya. Nah, yang kedua, harta hibah itu harus diserahkan agar menjadi hibah yang sah dan mengikat. Jadi harta hibahnya itu harus diserahkan, yang tidak boleh diucapkan saja. Jadi harus diserahkan kepada si anak angkatnya. Yang kedua dalam bentuk wasiat kepada anak angkat. Tadi kan sudah dalam bentuk hibah, sekarang dalam bentuk wasiat. Diperbolehkan memberikan wasiat harta kepada anak angkat, karena anak angkat itu kan bukan ahli waris. Nah, hanya saja batasannya ada ini, Abi. Itu sahabat-sahabat semuanya, batasannya berapa? Batasannya adalah maksimal 1/3 dari total harta warisannya. Jadi perbedaan antara wasiat dengan hibah adalah untuk yang hibah itu sah diberikan ketika masih hidup. Sementara kalau wasiat diberikan pada saat yang namanya pemiliknya itu sudah sudah tiada, tapi akadnya dilakukan pada saat masih hidup.
Sementara serah terimanya diberikan ketika pemiliknya sudah wafat. Oke. Ini ada Mbak Munawaroh Yasin, terima kasih sudah hadir di acara IG Live-nya Abi. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan diberikan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusannya dan diwujudkan semua impian dan goals-nya. Jadi itu yang sudah habis sampaikan. Jadi ini ada beberapa rangkuman sebelum kita akhiri. Jadi sudah disebutkan di depan oleh Abi, ada 3 sebab kenapa itu menjadi penghalang warisan. Yang pertama, sebab pertama adalah karena perbudakan, gitu ya. Yang kedua karena apa? Karena pembunuhan. Jadi yang ahli warisnya membunuh yang meninggal, ahli warisnya membunuh yang mewarisnya. Jadi pada saat nanti dia itu meninggal, dia tidak berhak mendapatkannya karena orang yang membunuh itu tidak mendapatkan bagian. Yang ketiga karena beda agama. Jadi Islam tidak boleh menerima dari kafir, kafir tidak boleh memberikan kepada Muslim, gitu ya. Itu tiga sebab yang menjadi penghalang untuk pembagian waris. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita mempunyai anak angkat, gitu ya? Apakah itu menjadi penghalang untuk pembagian waris, gitu ya? Nah, oke, anak angkat itu tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Dia hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya karena nasabnya itu masih ikut ke sana. Sehingga dengan demikian kesimpulannya, kita punya solusi 2. Yang pertama solusinya adalah melakukan hibah, yang kedua adalah melakukan wasiat. Jadi kalau melakukan hibah ini dilakukan pada saat si yang punya harta itu masih hidup. Yang punya harta yang masih hidup itu bisa memberikan kepada anak angkatnya. Karena apa? Nanti dengan demikian anak angkatnya itu bisa mendapatkan hibah. Tapi tentu saja harus disertai dengan proses perpindahan kepemilikan, ya, perpindahan harta. Sehingga dengan demikian itu menjadi sah dan ada dokumentasinya dan itu dikuatkan oleh legalitas yang ada di saat itu. Yang kedua adalah dengan cara wasiat. Jadi wasiat ini bisa diberikan juga kepada anak angkat sebagai pemberian harta yang berpunya untuk menghormati atau untuk memberikan balas budi kepada anak angkatnya yang sudah merawatnya selama ini. Tetapi batasannya adalah 1/3 maksimal, ya sahabat-sahabatnya, tidak boleh lebih. Yang kedua, kita harus bikin akadnya pada saat hidup. Kemudian setelah itu nanti serah terimanya setelah wafat. Jadi itulah yang bisa disampaikan untuk episode yang ke-20 pada Jumat hari ini. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena apa? Karena sejatinya Edu Series ini kita berikan secara bertahap, ya. Secara bertahap, minggu demi minggu, topik demi topik, supaya kita bisa menyerapnya pelan-pelan. Bagi sahabat-sahabat yang tidak bisa mengikuti acara live-nya, bisa menyaksikan siaran tundanya. Semuanya sudah Abi masukkan di IG-nya Abi. Sehingga nanti teman-teman bisa klik itu IG-nya Abi, bisa didengerin berulang-ulang, bahkan bisa didengerin sambil tidur-tiduran, sambil nyopir, gitu ya, sambil beraktivitas. Artinya kita nggak perlu melihat suaranya, tapi tidak perlu melihat gambarnya, tapi kita hanya mendengarkan audionya saja. Nggak apa-apa. Yang penting apa yang Abi sampaikan ini bisa masuk ke pemikiran sahabat-sahabat semuanya dan bisa menjadi penambahan khasanah keilmuan, khasanah pengetahuan, supaya kita jadi lebih paham tentang ilmu waris secara holistik, secara keseluruhan. Karena ilmu waris ini sangat luas, gitu ya, sangat banyak yang harus kita pahami. Karena di dalamnya ada nanti terkandung unsur wasiatnya juga, ada terkandung unsur hibahnya juga. Belum nanti hitung-hitungannya yang membuat kita harus ekstra keras mempelajari pembagiannya secara matematik, karena itu ada prinsip namanya akurat, gitu ya. Karena prinsip warisan itu ada ijabari, ada akurat, dan ada segera. Demikian yang Abi dapat sampaikan, mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat-sahabat berkah dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi Abi mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Abi adalah makhluk yang sangat doif, sangat lemah, dan penuh kekurangan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata, perilaku yang disengaja maupun tidak sengaja yang mungkin menyebabkan sahabat-sahabat di sana merasa tersinggung atau merasa kecewa. Dan sekali lagi, marilah kita ucapkan bacaan Alhamdulillah, dan kita tutup acara hari ini di live di episode ke-20 penghalang pembagian warisan dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sukses semuanya buat kita. See you di Jumat depan ya.